Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahman, program studi akuntansi. Saya akan mempresentasikan program audit PT Pertamina. Nah, di sini saya akan menjelaskan KAP, yaitu sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan itu berbagai audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Itu menurut Parents dan Liability. Nah, untuk PT Pertamina ini sendiri itu menggunakan PwC atau PricewaterhouseCoopers. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang jasa profesional terbesar di dunia memberikan bidang jasa di banyak negara, di antaranya itu audit ke investasi, perpajakan, perencanaan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Nah, PwC ini itu berada di Jalan Building Jenderal Sudirman, Kafling 29-31 di Jakarta, Indonesia. PwC itu sendiri itu dibentuk pada tahun 1998 melalui penggabungan dua firma akuntansi, yakni Coopers & Lybrand dan Pricewaterhouse. Kedua firma ini tersebut memulai sejarahnya pada abad ke-19. Nah, sejarah PwC ini dibuat oleh penggabungan dua perusahaan, Pricewaterhouse dan Coopers & Lybrand. Masing-masing dengan akar sejarah sekitar 150 tahun lalu. Di bawah ini ada beberapa tonggak penting dalam sejarah kedua perusahaan. Pada tahun 1849, Samuel Lawrence Price mendirikan bisnis di London. Pada 1894, William Cooper mendirikan praktik bisnis di London, yang 7 tahun kemudian menjadi Cooper Brothers. Nah, pada tahun 1865, Price, Holiland, dan Waterhouse bergabung dalam kemitraan. Pada 1874, perubahan nama menjadi Price and Waterhouse & Co. Pada 1898, Robert H. Montgomery, William M. Lybrand, Adam A. Ross, J.A., dan saudaranya T. Edward Ross membentuk Lybrand, Ross Brothers, and Montgomery. Pada 1967, Cooper Brothers & Co. di UK, McDonald, Curry & Co. Kanada, dan Lybrand, Ross Bros. dan Montgomery ES bergabung untuk membentuk Coopers & Lybrand. Nah, pada 1982, Pricewaterhouse Firm terbentuk. Pada 1990, Coopers & Lybrand bergabung dengan Deloitte Haskins & Sells di sejumlah negara di dunia. Pada 1998, penggabungan Pricewaterhouse dan Coopers & Lybrand di seluruh dunia untuk menciptakan PwC. Nah, sejarah pertama Pertamina nih, PT yang saya gunakan itu pada 1957. Pada 10 Desember 1997, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Nasional, disingkat Pertamina. Tanggal ini memperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. 1971, selanjutnya melalui UU Nomor 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur besar peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan dan gas di Indonesia. Pada 2003, berdasarkan PP nomor 31/2003, tanggal 18 Juni 2003, perusahaan tambang minyak dan gas bumi di negara berubah nama menjadi PT Pertamina Perseroan yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Pada tahun 2006, pada Juli 2006 nih, tepatnya PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina ini mengubah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Setelah itu, pada tahun 2015, tepatnya pada 14 Desember, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan pengelolaan ditempatkan dan diambil bagian oleh negara serta pengelolaan pembuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari komisaris. Per 2016 pada bulan 24 November tepatnya, Menteri BUMN ini selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN nomor S/90/MPU/11/2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan dewan komisaris, kewenangan yang diterima, pembagian tugas dan direksi, kehadiran wakil direktur dan dewan komisaris. Pada tahun 2018, PT Perusahaan Gas Negara PGN menjadi Hub Holding Gas Pertamina. Pada tahun 2020, pada 12 Juni, struktur perusahaan Pertamina mengalami transformasi unsur ditetapkan Pertamina oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN Indonesia sebagai holding company di bidang energi yang membawahi 5 subholding, yaitu ada upstreaming subholding yang digagas oleh PT Pertamina Energi, gas subholding yang dijalankan oleh PT Perusahaan Gas Negara, refinery dan petrochemical subholding yang dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, power and NRA subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Power Indonesia, dan terakhir dan Commercial and Trading Subholding yang dijalankan oleh PT Pertaniaga. Nah, setelah itu di sini ada struktur organisasi perusahaan PT Pertamina, ada direktur utamanya, chief audit eksekutif,
SVP HSSI, dan lanjutnya di sini ada Direktur Strategi, Portofolio, Direktur Keuangannya, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur Logistik dan Infrastruktur, Direktur Penunjang Bisnis, dan lain-lain. Nah, pemegang sahamnya itu perusahaan itu aktif di sektor hulu dan hilir, industri minyak dan gas. Sektor hulu itu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi, sementara kegiatan hilir itu mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman. Pemegang sahamnya itu ada dua, yaitu PT Pertamina dengan lembar saham 249.925 dengan persenan 99,99%. Yang kedua ada PT Pertamina PDF Indonesia lembar saham sebesar 25 dengan persenan 0,0%. Nah, di sini ada direktur utamanya yaitu Nik Widiawati, direktur penunjang bisnisnya ada di Sumardi, keuangannya ada Masih Martini, SDM ada M.R. Sugiharto, dan logistik infrastruktur itu direkturnya ada Mulyadi. Waktu kita masuk ke auditing, menurut Mulyadi itu audit itu adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif mengenai penyampaian tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk melakukan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan menurut Alvin itu audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang dinyatakan sesuai yang telah ditetapkan. Kita memiliki banyak bentuk yang berbeda, termasuk data teknik dan data lain mengenai transaksi, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi auditor, dan kesaksian misalnya yang diaudit. Nah, prosedur audit itu semuanya menurut Alvin A. Arnst. Oke, tahun 2015 nih. Nah, ada pertama itu di pengujian penelitian, itu kegiatan pengujian dengan tujuan mendapatkan bukti tepat. Setelah itu ada pengujian substantif, itu yang dirancang untuk menguji salah satu dolar. Setelah itu ada prosedur analitis, itu dia melakukan dengan analisis hubung yang masuk akal antara data keuangan dan keuangan. Setelah itu ada substantif, itu biasanya dia berfokus pada saldo akhir besar, baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Nah, di sini tuh ada siklus penjualan dan penerimaan kas. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan kemudian substantif untuk penjualan. Prosedur penjualan itu, yang pertama itu untuk pada PT Pertamina itu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas proses penjualan. Di sini ada penjualan yang cetak dan dikirim kepada pelanggan efektif, kejadian, memeriksa pelaksanaan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit, memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading yang pesan pelanggan, memeriksa faktur penjualan, mereview jurnal penjualan, dan file induk informasi dalam penjualan dari biasa, menelusuri jurnal penjualan dan ke dokumen hukum yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pemesanan pelanggan. Nah, setelah itu tujuan itu ada transaksi penjualan yang ada telah dicatat kelengkapannya, memeriksa urutan dokumen penjualan, menelusuri dokumen pengiriman tertulis ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Nah, ini lanjutannya. Setelah itu di sini ada transaksi penjualan yang masuk dengan benar nih ke dalam file induk piutang usaha dan dihisap dengan benar atau posilan besar, memeriksa bukti file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan hukum umum, menelusuri faktor penjualan tertulis dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor faktur, menggunakan software audit untuk memfit and memtransfer jurnal penjualan serta menelusuri formulir ke buku besar umum. Nah, di sini ada lanjutannya itu menjual catatan tanggal benar, itu mengisi dokumen pengiriman, membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Selanjutnya di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas. Nah, di sini tuh ada prosedur audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas PT Pertamina nih. Tujuan audit yang berkaitan dengan hal itu, penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh pihak perusahaan untuk kejadian. Nah, pengujian pengendalian itu mengamati apakah ada kamar rekonsiliasi yang tumbang atau tidak. Nah, pengujian substantifnya atas transaksi penerimaan kas, mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk transaksi dan jumlahnya tidak biasa. Dan itu tuh menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke undang membuat bukti penerimaan kas. Nah, ini lanjutannya. Setelah itu, di sini ada penerimaan kas dimasukkan dengan benar dengan file induk tentang usaha dan ikhtisar dengan benar posting dan ikhtisarnya, memeriksa bukti file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar. Setelah itu menelusuri ayat jurnal tertentu dari jumlah penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlahnya. Setelah itu ada lanjutannya. Setelah itu ada pengujian substantif pada sertifikat saldo nih. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk penjualan dan penagihan penerimaan kas.
Prosedur audit pengujian negatif atas sembilan saldo untuk penjualan dan penagihan. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha dalam audit trial balance sama dengan jumlah file yang terkait dan file telah ditambahkan dengan benar dan sama dengan buku besar umum detail tie-in. Nah, di sini ada prosedur auditnya memperoleh audit trial balance piutang usaha dan menulis saldo buku besar umum menggunakan software audit untuk memfood dan mengcrossfood audit total balance, menelusuri akun-akun dari saldo ke akun pada file induk. Nah, ini lanjutannya itu ada piutang usaha pada audit trial balance memang ada asistensinya. Terus sudah itu melaksanakan proses otomatis untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan kedua. Di sini lanjutannya itu ada piutang usaha pada audit trial balance setelah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi, mereview piutang yang dicantum pada audit trial balance untuk proses dan piutang pihak terkait, menanyai manajemen apakah ada piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam saldo. Nah, di sini itu ada lanjutannya. Setelah itu di sini ada program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian seperti atas transaksi siklus penjualan dan penerimaan kas PT Pertamina. Oke, penjualan dan penerimaan kas PT Pertamina. Prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian seperti atas transaksi penjualan dan penerimaan kas. Ya umumnya itu dia ada mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, menggunakan software audit untuk memfood dan mengcrossfood jumlah penjualan serta menelusuri totalnya penjualan umum, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi bank, memeriksa bukti file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keangkatan dan tulis keempat. Setelah itu ada pengiriman barang dan penagihan pelanggan penjualan penjualan. Nah, di sini tuh tadi menelusuri faktor penjualan terpilih dari jumlah penjualan ke yang pertama ada file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor faktur. Setelah itu yang keduanya ada selain faktor penjualan dan klasifikasi yang paling tepat, dokumen penerimaan, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Setelah itu ada poin-poin selanjutnya di sini sudah dipaparkan dan ada program audit untuk pengujian seperti pengujian saldo siklus penjualan dan penerimaan kas. Di sini ada beberapa poinnya. Oke, yang pertama itu ada memperoleh AG trial balance piutang usaha dan menelusuri menggunakan software audit untuk memfood and memcrossfood AG trial balance, mereview AG trial balance untuk kelihatan yang jumlah besar dan tidak biasa, menghitung kebenaran kritis yang ditunjukkan dalam skenario audit. Mereview piutang yang tercantum pada AG trial balance, menyangkut piutang dengan pihak terkait, mengenai manajemen terkait piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam neraca saldo, mereview notulen rapat dewan direksi dan mengenai manajemen untuk menentukan apakah ada piutang yang diambilkan atau difakturkan. Nah, di sini ada transaksi persediaannya. Dicatat menyatakan dalam jumlah yang benar atau kalkulatornya ada indikasi verifikasi internal yang bisa dilakukan penerimaan membandingkan jumlah akuisisi dengan faktor vendor dalam penerimaan melakukan pengecekan fisik dan setelah itu ada transaksi persediaan yang dicatat memeriksa indikasi verifikasi internal yang ditandatangan pada akun buku besar umum yang menunjukkan perbandingan. Setelah itu ada menguji ketepatan clerical dengan voting jurnal dan menelusuri posting produk besar untuk umum serta file induk persediaan. Nah, di sini ada prosedur audit pengujian seperti atas sembilan saldo untuk siklus persediaan dan pergudangan, observasi persediaan fisik ya, PT Pertamina. Tujuan auditnya itu berkaitan dengan saldo persediaan yang cukup pada tag memang ada. Setelah itu ada prosedur observasi persediaan yang umum, memilih sampel acak nomor tag dan mengidentifikasi tag dengan nomor yang dilampirkan pada persediaan aktual. Nah, di sini ada lanjutannya. Sudah saya lampirkan. Bisa langsung dilihat. Ini juga ada informasi diperoleh untuk memastikan penjualan dan pembelian persediaan, catat pada periode yang benar, bisa batas, mencatat dalam file audit untuk tindakan berikutnya selama dokumen penerimaan yang digunakan pada akhir tahun. Oke, selanjutnya itu ada prosedur audit pengujian substantif, pengujian saldo untuk persediaan dan pergudangan, penetapan harga, dan kompliasi persediaan. Terkait dengan nih, tujuan auditnya berkaitan dengan saldo yaitu persediaan dalam skandal listing persediaan sama dengan perhitungan persediaan fisik, perkalian yang sudah benar dan totalnya ditambahkan dengan benar serta ditambah dengan besar umum atau detail tie-in. Oke, selanjutnya itu sini ada prosedur penambahan harga dan verifikasi persediaan yang umum, melaksanakan pengujian kombinasi, memvoting schedule listing persediaan untuk bahan baku, barang dan proses, dan barang jadi, menelusuri buku besar umum, mengalihkan kualitas dan harga item terpilih, dan sini ada selanjutnya. Nah, di sini juga lanjutannya, yaitu item persediaan dalam schedule listing persediaan kualifikasikan dengan benar atau kualifikasi, memverifikasi klasifikasi ke dalam bahan baku barang dalam proses, dan barang jadi dengan membandingkan deskripsi pada tag persediaan dan perhitungan pengujian yang dicatat auditor dengan schedule listing persediaan. Nah, di sini tuh ada lanjutannya. Setelah itu,
ada program audit untuk menguji pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi persediaan dan pergudangan PT Pertamina. Nah, di sini tuh ada 13 poin untuk prosedur audit pengujian dan pengujian substantivitas transaksi persediaan pergudangan. Yang pertama itu ada review jurnal akuisisi berkepentingan umum dan file utang, usaha untuk menilai jumlah yang besar tidak biasa, memeriksa dokumen pemerintahan pembelian dalam masalah pembelian dalam praktek usaha untuk eksistensinya, memeriksa urutan pencana pembelian, dan lain-lain. Nah, pada kesimpulan yang di atas itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina itu melakukan prosedur audit dengan menggunakan prosedur perusahaan PLC. Dan dari hasilnya dilakukan prosedur audit pengujian pengajian dan pengajian substantif dari instansi untuk penjualan PT Pertamina, yaitu bergantung pada pertimbangan auditor termasuk dalam risiko kesalahan pengujian material dan laporan keuangan konsolidasian. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat paper dan PPT tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.